Kabupaten Semarang merupakan satu kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 27 kelurahan dan 208 desa. Dengan mempunyai jangkauan pemerintahan yang luas, maka dari itu Kabupaten Semarang mempunyai jumlah satuan pendidikan 13 TK negeri, 451 sekolah dasar negeri, dan 52 SMP negeri. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 20B Sewakul Bandarjo Ungaran Barat merupakan salah satu dinas tipe A di pemerintah Kabupaten Semarang. Sejalan dengan visi, misi dan tujuan pemerintah daerah, visi pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Semarang adalah terwujudnya insan yang berkarakter dan kompetitif berlandaskan gotong royong. Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan kepala daerah, maka Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintah yang modern dalam pelayanan publik. Permasalahan adalah adanya keterlambatan laporan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, khususnya laporan belanja modal BOS secara berkala untuk kebutuhan penyusunan laporan yang akuntabel. Program untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi laporan belanja modal BOSP adalah dengan menghadirkan SATE, suplemen anti telat. Pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Budianto SPD MPD, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang yang merupakan peserta PK Angkatan 1 tahun 2025 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mentor Bapak M. Taufikur Rahman SAG MSI dan coach Bapak Iqbal Kafid SIP MSI. Akan melaporkan aksi perubahan kinerja organisasi yang merupakan hasil dari kegiatan pembelajaran peserta pelatihan PKA yang sebelumnya telah menyusun rapor. Laporan aksi perubahan kinerja organisasi merupakan hasil dari kegiatan pembelajaran peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang sebelumnya telah menyusun rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Laporan aksi perubahan kinerja organisasi adalah proses implementasi milestone jangka pendek selama 60 hari kalender. Implementasi aksi perubahan kinerja organisasi ini diberi judul SATE, suplemen anti telat, untuk meningkatkan kinerja laporan rekap belanja modal BOS Disdikbudpora Kabupaten Semarang. Adapun lokus dari implementasi aksi perubahan kinerja organisasi ini adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Posisi peserta pelatihan kepemimpinan administrator adalah sekretaris dinas, sehingga sasaran aksi perubahan adalah kinerja organis sekretariat Disdikbudpora Kabupaten Semarang yang selama ini Bapak Ibu mengalami kendala keterlambatan dalam penyusunan laporan rekap belanja modal BOS. Tujuan dilaksanakannya aksi perubahan adalah tersajinya laporan rekap belanja modal BOS Disdikbudpora Kabupaten Semarang sehingga tidak menghambat pembuatan laporan aset dan pembuatan laporan keuangan Disdikbudpora. Dengan tujuan jangka pendek 2 bulanan, ya terwujudnya pembuatan SATE sebagai saluran rekap belanja modal BOS. Dari yang semula dari SD dan SMP saja, kemudian kita kembangkan menjadi STK, SD, SMP, dan SKB. Untuk jangka menengah akan kita laporkan pada akhir tahun 2025 di bulan Desember, dan itu menjadi SKP dari sekretaris yang sudah include di dalam SKP yang 3 bulanan akan dinilaikan. Kemudian untuk jangka panjang 18 bulan
akan ikut dalam kegiatan manajemen BOS Distributora Kabupaten Semarang dan menjadi kewajiban di laporan keuangan. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka dilakukan tahapan-tahapan dalam milestone. Pada awalan perancangan di RAPO hanya ada 7 milestone, tetapi atas kondisi di lapangan dan diadakannya proses adaptasi, maka ditambah milestone uji coba dan milestone launching. Ketua Tim Efektif memimpin jalannya pembentukan tim efektif dengan melibatkan bidang sekretariat dari Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta stafnya. Pada tahap ini dilaksanakan pembahasan tentang draft SK Tim Efektif, pengajuan tanda tangan SK dan pembagian SK Tim Efektif. Pada tahap ini, tahap kedua merupakan tahap pembuatan sate. Tim teknis melakukan presentasi tentang langkah dan fitur aplikasi. Pada tahap ini dilakukan diskusi dan penerimaan saran masukan dari tim efektif tentang penerapan aplikasi. Kemudian dilakukan finalisasi sate siap untuk diuji coba ke satuan pendidikan. Tahap ini merupakan tahap uji coba sate. Pelaksanaan uji coba oleh tim teknis tentang langkah dan fitur. Pada tahap ini mendapat saran perbaikan untuk tampilan dan cara pengisian tiap satuan pendidikan. Tahapan ini merupakan pembuatan surat edaran sate. Pembuatan surat edaran dan pengajuan tanda tangan Kepala Disdikbudpora tentang sate dilanjutkan distribusi kepada Kepala Dinas tentang sate melalui WA Group. Pada tahap sosialisasi sate, suplemen anti telat, laporan rekap belanja BOS dan sosialisasi juknis BOS. Dasar sosialisasi Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOS Satuan Pendidikan. Salah satunya pada tahap pelaporan belanja modal dapat dilakukan dengan aplikasi sate. Semua belanja modal wajib dilaporkan, sehingga terwujudnya pengelolaan BOS yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pada proses ini terjadi proses tanya jawab dan diskusi terkait pelaporan belanja modal BOS melalui aplikasi sate. Proses publikasi dengan menggunakan media elektronik melalui website dan sosial media Disdikbudpora. Pada tahapan ini implementasi sate, suplemen anti telat, laporan rekap belanja modal BOS. Tampilan link dan semua saran perbaikan telah dilakukan. Sate siap digunakan. Di tahapan ini, monitoring implementasi sate dan laporan rekap belanja BOS. Proses monitoring dilakukan dengan mendatangi satuan pendidikan dan melakukan cek belanja modal yang dibeli dengan anggaran BOS, serta implementasi sate dalam sistem pelaporannya.
Pada tahap terakhir ini, yaitu adalah launching sate, suplemen anti telat, laporan rekap belanja modal BOS diresmikan oleh Wakil Bupati Semarang, Ibu Dr. Hajah Nur Arifah didampingi jajaran pimpinan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang. Sate, suplemen anti telat, resmi sudah dapat dipergunakan pada rekap belanja modal BOS semester 1 tahun 2025. Saya Budi Sri Astuti, Koordinator Wali Wilayah Kabupaten Semarang dari BPPMP Jawa Tengah. Saya sangat mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Bapak Budi Rianto untuk mendukung kelancaran kinerja rekap belanja modal dengan mengembangkan aplikasi sate, suplemen anti telat. Mudah-mudahan ini akan mendukung kelancaran dari proses kinerja terkait dengan belanja modal, BOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Muhammad Muslih, SEMM, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang, mendukung aksi perubahan yang berjudul Sate, suplemen anti telat yang diinisiasi oleh Budi Rianto SPD MPD, peserta pelatihan Kepemimpinan Administrator 1 BKPSDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Diharapkan dengan aksi perubahan tersebut dapat meningkatkan kinerja pengelolaan BOS yang efektif, efisien, dan akuntabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumali Sarjana Ekonomi, Kepala Bidang Aset BKUD Kabupaten Semarang. Pada kesempatan ini saya memberikan dukungan kepada Bapak Budi Rianto SPD MPD, peserta pelatihan Kepemimpinan Administrasi 1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BPSDMB Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dengan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Sate, suplemen anti telat untuk meningkatkan kinerja laporan rekap belanja modal BOS atau Larik PMD Disdikbudpora Kabupaten Semarang. Atas aksi perubahan tersebut diharapkan akan tersaji laporan rekap belanja modal BOS tepat waktu dan valid, sehingga laporan aset dan laporan keuangan Disdikbudpora bisa akuntabel dan tepat waktu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Maya Kartika, PLT Inspektor Daerah Kabupaten Semarang, memberikan dukungan kepada Saudara Budi Rianto SPD MPD, peserta pelatihan Kepemimpinan Administrator di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dengan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Sate, suplemen anti telat untuk meningkatkan kinerja laporan rekap belanja modal BOS Disdikbudpora Kabupaten Semarang. Atas aksi perubahan tersebut diharapkan akan tersaji laporan rekap belanja modal BOS tepat waktu dan valid, sehingga laporan aset dan laporan keuangan Disdikbudpora bisa akuntabel. Mantap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Taufikur Rahman, SAG MSI, PLT Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang, memberikan dukungan kepada Bapak Budi Rianto,
SPD MPD, peserta pelatihan kepemimpinan, administrator di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dengan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Sate, suplemen anti telat untuk meningkatkan kinerja laporan rekap belanja modal BOS Disdikbudpora Kabupaten Semarang. Atas aksi perubahan tersebut diharapkan laporan rekap belanja modal BOS dapat dilakukan tepat waktu dan akuntabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil implementasi perubahan Sate yang pertama adalah capaian laporan rekap belanja modal BOS pada 60 hari kalender adalah 100%. 2. Semua satuan pendidikan yang telah menganggarkan belanja modal BOS di semester 1 sejumlah 8 TK, 351 SD negeri, 46 SMP negeri, 2 SKB telah membelanjakan dan melaporkan hasil belanjanya di link Sate. 3. Nilai rupiah barang modal sejumlah 5.740.748.961 rupiah dan menjadi aset bagi pemerintah Kabupaten Semarang dengan kualifikasi jumlah barang modal yang dibeli 19.743 buah. Adapun nilai efisiensi atau manfaat keekonomian dari kegiatan Sate ini sejumlah Rp52.630.000. Demikian laporan aksi perubahan kinerja organisasi yang kami sampaikan, dan terima kasih kepada Ibu narasumber Insinyur Wadi Astuti MPD, Bapak Coach Iqbal Kafid SIP MSI, dan mentor kami Bapak M. Muhammad Taufikur Rahman SAG MSI, serta jajaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan Disdikbudpora Kabupaten Semarang, serta pemerintah Kabupaten Semarang yang telah mempercayakan kepada kami untuk mengikuti Diklat PKA 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.